Tiba-tiba dari belakangku ada suara lirih persis di kuping. Makasih nak, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kak? Terima kasih sudah mengklik videonya. Jadi video ini, cerita ini dapat kiriman dari Kak Joko. Halo Kak Joko. Jadi Kak Joko ini setiap jam 3 pagi lewat dari jalan kebun singkong belakang rumah kontrakannya ada gerobak kayu. Selalu terdengar suara krik 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 roda gerobak kayu disusul suara ibu-ibu. Sayur, sayur, sayur. Mau tahu kisahnya dan ceritanya? Cekidot. Aku namanya Kak Joko. Jadi Kak Joko ini kerja jadi kuli angkut di pasar, di salah satu pasar. Nah dia ini Kak berangkat jam 4 pagi, pulangnya maghrib. Sudah di jalannya 2 tahun. Nah sebulan terakhir hidupku ini aneh. Maksudnya hidupnya Kak Joko ini aneh. Setiap jam 3 pagi lewat dari jalan kebun singkong belakang rumah kontrakan selalu kedengaran suara krik 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 roda gerobak kayu disusul suara ibu-ibu sayur sayur sayur. Nah aku pikir tukang sayur keliling yang rajin, tapi jam 3 pagi siapa yang beli sayur? Pertanyaannya Kak Joko ini. Nah rumahku ini, rumah Kak Joko ini mepet kebun singkong yang gelap. Cuma ada satu jalan setapak ke pasar. Jalan itu terkenal angker karena 5 tahun lalu ada ibu penjual sayur ketabrak truk. Nah, truk ini Kak, truk pengangkut singkong jam 3 pagi. Nah, kebetulan gerobaknya hancur. Sayurannya pun berserakan di kebun. Mayatnya baru ketemu 2 hari kemudian. Aku gak pernah hiraukan sampai istriku namanya Wati hamil 6 bulan nyidam berat pengen sayur asam segar jam 3 pagi. Sudah 3 malam aku mimpi disuruh beli sayur sama ibu-ibu di depan pagar. Mas, ibu itu bawa gerobak sayurnya segar-segar, kata istriku Wati. Nah, malam keempat jam 2.55 pagi, aku sengaja bangun penasaran. Aku duduk di teras sambil merokok, senter di tangan. Kebun singkong di depan gelap gulita. Pas kebetulan itu hujan gerimis. Nah, jam 3.00 pas ada suara krik krik krik. Suara roda kayu muncul dari kegelapan kebun. Sangat pelan. Lama-lama muncul gerobak sayur kayu tua, catnya sudah pudar. Di belakangnya ada ibu-ibu pakai daster bunga-bunga, kerudung setengah menutupi muka, dorong gerobak pelannya. Anehnya dia gak basah kena hujan, jalan becek tapi jejak kakinya gak ada. Sayur, sayur, suaranya lirih. Aku panggil, Bu, Bu, sayur. Ibu itu berhenti, mendongak. Aku baru lihat mukanya, pucat, bibirnya biru, ada darah kering di pelipisnya, matanya kosong natap aku. Beli apa nak? Dia senyum tapi senyumnya tertarik paksa. Aku gemeter. Sayur asem ada bu? Ada, banyak, segar, kata ibu itu menjawab gitu. Dia buka terpal gerobaknya. Di dalam bukan sayur, isinya tanah kuburan basah, cacing tanah dan potongan-potongan kain daster yang sobek penuh darah.
Bau bangkai langsung menyengat. Aku mau lari tapi kaki kaku. Ibu itu malah nyodorin satu ikat kangkung. Kangkungnya hitam, busuk, penuh belatung putih gerak-gerak. Kata ibu itu, gratis buat istrimu yang hamil itu, biar anaknya seger kayak sayurku. Wati dari dalam rumah tiba-tiba teriak kesakitan, pegang perut. Mas, perutku! Aku lari masuk. Wati sudah terjatuh di lantai pegang perut. Di bawahnya rembesan air ketuban, tapi warnanya coklat, lumpur bau tanah. Di luar suara gerobak krik-krik makin menjauh, masuk lagi ke kebun singkong. Aku bawa Wati ke bidan kampung jam 3 pagi itu juga. Bidan bilang bayinya sungsang, detak jantungnya lemah, ada yang ganjal. Ibu habis makan apa? Wati nangis, gak makan apa-apa Bu Bidan. Bidan itu meraba perut Wati, mukanya berubah. Dia ambil senter, lihat ke bawah, di antara kaki Wati ada selipan daun kangkung hitam busuk, penuh lumpur, padahal Wati pakai celana. Bidan langsung ambil air, doa, bacakan ayat-ayat. Wati kejang sebentar lalu muntah. Yang keluar bukan makanan tapi segenggam tanah kuburan basah sama cacing. Setelah muntah itu Wati pingsan, detak jantung bayinya pun kembali normal. Bidan bisik ke aku, Mas, istrimu diikutin. Yang dorong gerobak itu almarhum Yuknah, penjual sayur yang meninggal di kebun singkong itu. Dia meninggal pas hamil juga 7 bulan. Anaknya gak sempet lahir, makanya dia cari ganti. Dia suka ibu hamil yang nyidam. Terus gimana Bu? Kataku ini, besok sebelum subuh Mas harus ke kebun singkong itu. Cari gundukan tanah tempat gerobaknya hancur dulu. Taruh kembang 7 rupa sama bubur merah putih. Bilang jangan ganggu lagi. Nah, jam 5 pagi sebelum matahari tertib, aku ke kebun singkong dengan senter. Hujan masih gerimis. Di tengah kebun memang ada gundukan tanah tidak wajar, ditumbuhi kangkung liar hitam. Di sebelahnya ada serpihan kayu gerobak lapuk. Aku taruh kembang dan bubur. Yuk, nah ini saya, ini aku. Tolong jangan ganggu istri saya lagi. Kalau mau sayur, biar saya yang antar tiap pagi ke sini. Angin kebun berhenti total hening. Tiba-tiba dari belakangku ada suara lirih persis di kuping. Makasih nak, makasih. Aku nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi gundukan tanah itu basah seperti baru disiram, dan kangkung hitamnya layu semua seketika. Aku lalu lari pulang. Sejak itu suara gerobak jam 3 pagi sudah gak pernah lewat depan rumahku lagi. Tapi kadang kalau aku lewat kebun singkong jam 3 pagi buat ke pasar, dari jauh aku masih lihat ibu daster bunga itu dorong gerobaknya pelan di tengah kebun. Tapi jalurnya menjauhiku. Dan anehnya ketika aku taruh bubur merah putih di gundukan itu, besoknya wadahnya kosong bersih. Dan di sebelahnya ada seikat kangkung segar, masih ada embunnya tergeletak rapi. Wati sudah melahirkan bulan lalu. Selamat anak kami laki-laki. Cuma satu yang bikin aku merinding sampai sekarang. Di punggung bayi kami ada tanda lahir bentuk roda gerobak kayu kecil bulat. Dan kalau malam Jumat jam 3 pagi dari dalam kelambu, bayi kami kadang ketawa cekikikan sendiri sambil tangannya seperti meraih sesuatu dari kegelapan.
sambil bilang kata pertamanya itu bukan mama atau papa. Kata pertamanya malah dia bilang sayur. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian ada nih cerita-cerita, bisalah, khususnya cerita horor, bisa kirim ke email ya kak ya semuanya. Thank you. See you, bye bye.